Salam keluarga damai yang terkasih. Selamat bertemu lagi dalam Samas edisi Sabtu 10 Juni 2023. Hari ini kita akan merenungkan tema tentang kesembuhan orang buta dan orang lumpuh. Ayat yang menjadi landasan kita adalah dari Matius 9 ayat 27 sampai dengan 34. Saya akan membacakan ayat yang ke-28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kehendakmu menurut imanmu." Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur karena kami diberi kesempatan kembali untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hati kami dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mengerti tentang apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Amin. Keluarga damai yang terkasih, dunia mengajarkan kita hidup dengan logika, dengan perhitungan. Segala sesuatu harus dipertimbangkan secara baik agar resikonya semakin kecil. Misal kita hitung uang belanja yang perlu dikeluarkan, atau kalau kita berbisnis kita harus membuat prediksi-prediksi keuntungan dan kerugian. Kalau kita mau pergi refreshing keluar kota, kita juga harus menghitung budget yang harus dikeluarkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita harus memakai logika kita agar hidup kita lebih aman, lebih safe. Apa yang salah? Tidak ada sama sekali. Itu adalah bentuk kehati-hatian dan itu semua adalah baik. Namun kali ini saya ingin mengajak keluarga damai untuk melihat sebuah peristiwa bukan dari sisi logika, melainkan dari kacamata iman atau belief. Matius 9 ayat 27 sampai dengan 34 mencatat dua peristiwa yang melibatkan Tuhan Yesus di dalam menyembuhkan orang buta dan orang bisu. Orang buta memanggil Tuhan Yesus dengan iman yang tulus. Mereka percaya, mereka believe bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan mereka. Jadi Matius menyoroti kekuasaan dan otoritas Tuhan Yesus sebagai Mesias yang mampu melakukan mukjizat dan penyembuhan. Kekuatan penyembuhan bukanlah semata-mata berasal dari tindakan Tuhan Yesus, tetapi juga membutuhkan iman yang teguh dari penerima penyembuhan itu sendiri. Yesus bertindak berdasarkan iman yang dimiliki oleh orang buta dan tuli. Jadi, iman menjadi sebuah prasyarat untuk menerima penyembuhan. Peristiwa penyembuhan menimbulkan dua reaksi. Bagi orang buta dan orang tuli yang telah menerima penyembuhan, mereka merasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun mereka diperintahkan untuk merahasiakannya, mereka tetap menyebarkan pengalaman dengan rasa bersyukur. Kabar baik menyebar melalui peristiwa penyembuhan. Reaksi yang kedua berasal dari orang Farisi yang tidak senang dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dianggap mengusir setan dengan kuasa setan. Orang Farisi memberikan komentar dengan persepsi mereka sendiri. Dan bukankah reaksi seperti orang Farisi ini juga masih ada di sekitar kita? Orang memberikan komentar tidak senang ketika melihat keberhasilan dan kebahagiaan orang lain.
Keluarga damai yang terkasih, reaksi mana yang akan kita pilih? Reaksi pertama adalah reaksi ucapan syukur dan kebahagiaan atas anugerah yang kita terima dari Tuhan. Atau reaksi kedua, membangun persepsi yang tidak baik ketika Tuhan Yesus melakukan hal yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan juga. Pastinya saya menduga kita akan memilih reaksi yang pertama, bukan? Namun saya tidak ingin kita berhenti di sini. Menerima anugerah juga menuntut tanggung jawab. Orang buta yang disembuhkan mengungkapkan rasa sukacita mereka. Mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Mereka tidak menyimpan kesaksian tentang penyembuhan hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka mulai memberitahukan kabar tentang Yesus dan penyembuhannya kepada semua orang yang mereka temui. Kasih karunia yang diterima memotivasi mereka untuk memberikan sesuatu dan berbagi dengan orang lain. Pertanyaannya adalah, tanggung jawab apa yang akan kita ambil ketika kita menerima anugerah dari Tuhan Yesus? Jawaban itu ada di diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih karena Engkau telah meletakkan kami di tengah pengalaman hidup yang harus kami jalani. Melalui pengalaman inilah kami belajar dan terus percaya dan membangun iman kami kepadamu. Mampukan kami supaya agar kami terus menguatkan iman kami secara tulus. Dan biarlah kami semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki dari diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.